kita akan membahas mengenai asal-usul nama dan bangsa Indonesia, penduduk Indonesia purba, migrasi dan pengaruh kebudayaan utara, dan pengaruh kebudayaan pada awal sejarah. Pertama, asal-usul nama dan bangsa Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, negara Indonesia bernama Hindia Belanda. Pada masa penjajahan Jepang bernama To-Indo atau Hindia Timur. Edward Dawes Dekker pada tahun 1820 sampai 1887 menyebut Indonesia dengan Insulinde. Pada tahun 1850, di sebuah majalah ilmiah tahunan yang terbit di Singapura berjudul Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia, penemunya yaitu Logan dan Earl. Earl mengusulkan nama Indonesia dan Malayunesia sebagai sebutan di pulau negara Indonesia saat ini. Earl memilih kata Malayunesia, sedangkan Logan memilih nama Indonesia. Logan mengganti Indonesia menjadi Indonesia. Nama Indonesia kemudian dipopulerkan oleh Adolf Bastian. Tahun 1913, Suwardi Suryaningrat alias Ki Hajar Dewantoro mendirikan Biro Pers bernama Indonesia's Pers Bureau. Pada tahun 1928, Kongres Sumpah Pemuda mengesahkan Indonesia menjadi nama bangsa pemersatu. Yang kedua adalah penduduk Indonesia purba. Jenis manusia purba pertama di Indonesia yaitu Meganthropus. Jenis manusia purba ini ditemukan oleh von Koenigswald pada tahun sekitar 1936 sampai 1941. Dia menemukan ukuran rahang manusia berukuran besar di Singiran, Jawa Tengah. Dari hasil rekonstruksi, para ahli menamakan jenis manusia ini Meganthropus paleojavanicus, yang artinya manusia raksasa Jawa. Jenis manusia purba ini memiliki ciri tubuh besar dan tegap, memiliki rahang yang kuat, memiliki kening yang menonjol, dan tidak memiliki dagu. Dilihat dari ukuran kepalanya, ukuran otaknya berukuran kecil, dan gigi gerahamnya besar-besar. Meganthropus memiliki cara hidup dengan memakan tumbuh-tumbuhan. Meganthropus hidup pada zaman Pleistosen di awal sekitar 1,9 juta tahun yang lalu. Jenis manusia purba yang kedua adalah Pithecanthropus. Jenis ini merupakan fosil manusia purba paling banyak ditemukan di Indonesia. Ditemukan oleh Eugene Dubois pada tahun 1890 di daerah sekitar Ngawi, Jawa Timur. Setelah direkonstruksi oleh para peneliti, terbentuklah kerangka manusia, tetapi masih terlihat tanda-tanda seperti kera. Oleh karena itu, jenis ini dinamakan Pithecanthropus erectus, yang artinya manusia kera yang berjalan tegak. Jenis ini juga ditemukan oleh von Koenigswald di Mojokerto pada tahun 1936, sehingga disebut juga dengan Pithecanthropus mojokertensis. Ciri-ciri dari Pithecanthropus ini yaitu memiliki tinggi badan sekitar 165 sampai 180 cm, geraham besar, rahang kuat, tonjolan kening tebal, memiliki tonjolan belakang kepala, belum memiliki dagu, hidung lebar, dan memiliki volume otak sekitar 750 sampai 1300 cc. Diperkirakan hidup pada zaman Pleistosen Tengah. Yang ketiga adalah jenis manusia purba Homo. Fosil jenis Homo ini pertama diteliti pada tahun 1889 oleh Van Rietschoten di daerah Tulungagung, Jawa Timur. Penelitian ini dilanjutkan oleh Eugene Dubois bersama kawannya. Cirinya diantaranya alat pengunyahnya sudah menyusut, dahi masih menonjol, volume otak sekitar 1000 sampai 2000 cc.
Manusia jenis Homo sudah memiliki kecerdasan lebih dibandingkan dengan Pithecanthropus dan Meganthropus. Bentuk fisiknya pun tidak jauh berbeda dengan manusia sekarang. Tersebar di wilayah Filipina dan Cina Selatan, tidak hanya di Indonesia. Diperkirakan hidup sekitar 40.000 sampai 25.000 tahun yang lalu. Fosil manusia purba Homo ini ditemukan di Indonesia antara lain manusia wajak. Ditemukan oleh Van de Schooten pada tahun 1889 di daerah Tulungagung, Jawa Timur. Temuan itu berupa tengkorak termasuk fragmen rahang bawah dan beberapa ruas leher. Mukanya datar dan agak lebar. Akar hidungnya lebar dan bagian mulutnya menonjol sedikit. Dahi miring, memiliki volume otak sekitar 1630 cc. Jenis ini sudah termasuk Homo sapiens. Jenis yang keempat adalah Homo soloensis. Fosil Homo soloensis pertama kali ditemukan oleh Terhart Oppenort dan von Koenigswald pada tahun 1931 sampai 1939 yang berlokasi di Ngandong, Singiran, dan Sambungan Macan, Jawa Tengah. Hasil temuannya berupa 11 fosil tengkorak, tulang rahang, dan gigi. Saat pertama kali ditemukan, fosil manusia purba ini digolongkan sebagai Homo sapiens dan diberi nama Homo soloensis. Homo soloensis diperkirakan hidup pada 900.000 sampai 300.000 tahun yang lalu. Jenis manusia purba yang kelima yaitu Homo floresiensis atau manusia liang buah. Manusia liang buah artinya adalah goa yang dingin. Penemuan fosil Homo floresiensis pada tahun 2004 sempat menggemparkan ilmu pengetahuan loh. Fosil ini ditemukan di Gua Liang Bua oleh peneliti gabungan Indonesia dan Australia. Floresiensis ditemukan oleh Peter Brown McMurwood dan tim Pusat Penelitian Arkeologi Nasional pada tahun 2003 di daerah Ruteng, Flores, Nusa Tenggara Timur. Angka ini diperkirakan berasal dari 94.000 sampai 13.000 tahun yang lalu. Manusia liang buah hanya memiliki tinggi 100 cm. Ciri lainnya adalah memiliki tengkorak yang panjang dan rendah dan berukuran kecil, dengan volume otak sekitar 380 cc saja. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai migrasi dan pengaruh kebudayaan utara. Migrasi penduduk dari daratan utara menyebar ke seluruh kepulauan Indonesia. Penyebaran masyarakat Austronesia dengan kebudayaan kapak perseginya berlangsung sekitar 2500 sebelum Masehi. Biasanya digunakan oleh ras Mongoloid. Sedangkan kebudayaan kapak lonjong dikenal dengan sebutan Proto-Austronesia, berlangsung sekitar 3000 tahun sebelum Masehi. Ciri utamanya disebut kompleks kebudayaan Welzen Bay. Setelah itu, muncul kebudayaan sawah padi dengan sistem irigasi di Indonesia, dengan bersamaan dengan munculnya kebudayaan perunggu. Pengaruh masuknya kebudayaan agama Hindu dan Buddha yang muncul di abad ketiga mengakhiri masa prasejarah. Dan yang terakhir adalah pengaruh kebudayaan pada awal sejarah. Berkaitan dengan kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia dan juga pengaruh kebudayaan agama Hindu dan Buddha dengan adanya bukti prasasti-prasasti yang banyak ditemukan di Indonesia. Masuknya kebudayaan Hindu dan Buddha yang berkembang di kerajaan-kerajaan menjadikan pengadopsian tata cara upacara keagamaan, tata cara pengangkatan raja, dan bentuk organisasi kenegaraan. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat.